Teori belajar. Ini Teori belajar. Behavioristik. Jadi teori belajar behavioristik ini merupakan salah satu teori belajar yang membahas mengenai perubahan perilaku setiap peserta didik dikarenakan adanya sebuah stimulus yang diberikan seorang guru kepada murid, dan si murid ini memberikan sebuah respon atau sebuah umpan balik. Dan yang menjadi fokus utama di sini adalah perubahan perilaku si peserta didik. Adapun antara stimulus dengan respon dan apa yang terjadi di antara keduanya itu bukan hal yang penting, karena apa yang terjadi antara keduanya ini tidak dapat diukur. Sedangkan pengukuran merupakan hal yang sangat penting, karena dengan pengukuran seorang guru itu bisa melihat apakah ada perubahan perilaku peserta didik dikarenakan sebuah stimulus yang diberikan kepada si murid tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tokoh behavioris yang pertama, yaitu John B. Watson. John B. Watson merupakan seorang ahli psikolog Amerika pada tahun 1930. Watson adalah seorang behavioris murni yang mana kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti biologi atau fisika, yang mana keduanya ini sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata. Menurutnya, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon, yang mana yang dimaksud dengan stimulus dan respon ini adalah dapat diamati dan dapat diukur. Oleh sebab itu, seseorang akan mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri individu selama proses belajar. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana kajian teori behavioristik menurut tokoh Ivan Pavlov. Untuk teori ini bisa dilihat video yang berikut ini. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas teori behavioristik, di mana salah satu tokoh dari teori behavioristik adalah Ivan Pavlov. Menurut Ivan Pavlov, pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku yang tercipta dari adanya pemberian stimulus sebagai rangsangan dan respon sebagai balikan. Penelitian Ivan Pavlov ini melibatkan anjing, makanan, dan bunyi bel. Sebelum penelitian, respon anjing terhadap makanan adalah respon alami, yaitu anjing mengeluarkan lidahnya dan air liurnya. Sebelum penelitian, respon anjing terhadap bunyi bel adalah tidak terjadi apa-apa, di mana anjing tidak mengeluarkan lidah dan air liurnya ketika mendengar bunyi bel. Tujuan Pavlov dalam eksperimen ini adalah menciptakan respon baru atau respon terkondisi pada anjing, di mana dengan memberikan stimulus yang hanya berupa bunyi bel, maka anjing akan memberikan respon dengan mengeluarkan lidah dan air liurnya. Pada hari pertama eksperimen, Pavlov memberikan makanan pada anjing, yang tentu saja respon anjing akan mengeluarkan lidah dan air liurnya. Pada hari kedua hingga hari ke-6, Pavlov memberikan stimulus berupa bunyi bel bersamaan dengan makanan, dan respon anjing mengeluarkan lidah dan air liurnya. Pada hari ke-7, Pavlov memberikan stimulus hanya dengan menggunakan bunyi bel tanpa makanan, dan hasilnya sangat mengejutkan, yaitu menunjukkan bahwa anjing akhirnya menjulurkan lidah dan air liurnya. Nah, dari eksperimen tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia dapat membuat manusia lainnya berubah atau belajar, yaitu dengan cara menciptakan suatu kondisi tertentu dengan pemberian stimulus tertentu. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka seorang guru yang ingin menciptakan
suasana belajar atau tujuan belajar yang diinginkan, maka guru perlu memberikan dan menciptakan stimulus tertentu sehingga dapat memperoleh respon baik dari siswa-siswa yang diajar. Nah, itu merupakan teori behavioristik menurut Ivan Pavlov. Nah, itu tadi teori behavioristik menurut tokoh Ivan Pavlov. Selanjutnya, teori behavioristik menurut B.F. Skinner atau yang disebut sebagai teori belajar operant conditioning. Operant conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku operan yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut berulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Menurut Skinner, tingkah laku bukan hanya sekedar sebagai respon terhadap stimulus. Tingkah laku terletak di antara dua pengaruh yang mendahulunya atau antecedent sebagai stimulus dan pengaruh yang mengikutinya atau sebagai konsekuensi. Menurut Skinner, konsekuensi sangat menentukan apakah seseorang akan mengulangi suatu tingkah pada saat lain. Skinner berpendapat bahwa pribadi seseorang terbentuk dari akibat atau respon terhadap lingkungannya. Untuk itu, hal yang paling penting untuk membentuk kepribadian adalah adanya penghargaan atau hukuman, atau biasa disebut dengan reward and punishment. Penghargaan akan diberikan terhadap respon yang diharapkan dan hukuman untuk respon yang salah. Hal ini sebagai penguat yang terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Ciri-ciri teori behavioristik. Menurut Ahmadi, teori belajar behavioristik memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama yaitu aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dari tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin disampingkan serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh karena itu, behaviorisme bisa dikatakan ilmu jiwa tanpa jiwa. Kemudian yang kedua yaitu segala perbuatan dikembalikan pada refleks. Behaviorisme ini mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Kemudian yang ketiga yaitu behaviorisme sendiri berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang itu adalah sama. Oke, selanjutnya mengenai prinsip dasar daripada kajian teori behavioristik. Dalam kajiannya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama lebih menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perubahan perilaku peserta didik. Yang kedua menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasi aspek yang diperlukan dalam pembelajaran yang mana untuk mengarahkan peserta didik agar peserta didik mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga mengidentifikasi karakter peserta didik untuk menciptakan dan untuk meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat ataupun yang terakhir lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses belajarnya. Artinya dalam kajian teori behavioristik ini jika diterapkan dalam pembelajaran lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses belajar. Belajar behavioristik yang pertama, guru menjadi tahu atau menjadi jeli terhadap perkembangan dan kondisi belajar peserta didik. Yang kedua, peserta didik dituntut untuk belajar secara independen tanpa meninggalkan peran dari seorang guru sebagai fasilitator, sehingga seorang guru tidak dituntut untuk melaksanakan sebuah metode ceramah yang berkepanjangan. Kemudian yang ketiga, dapat membentuk perilaku peserta didik yang diinginkan, baik itu bersifat positif maupun negatif. Yang keempat, pengulangan dan pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan dapat mengoptimalkan kecerdasan dan bakat peserta didik. Kemudian yang kelima, bahan pelajaran yang disusun secara hierarkis dan sistematis dapat mencapai suatu keterampilan yang bersifat konsisten. Kemudian yang keenam, seorang guru dalam menerapkan teori behavioristik ini dapat mengganti sebuah stimulus dengan stimulus yang lain. Yang ketujuh,
cocok untuk pelajaran yang membutuhkan praktek di dalamnya, seperti unsur-unsur kecepatan, spontanitas, serta daya tahan. Kelemahan dari teori belajar behavioristik yaitu pembelajaran lebih berpusat kepada guru yang mengakibatkan peserta didik cenderung menjadi pasif. Di sini, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib apa yang disampaikan oleh guru, sehingga peserta didik menjadi tidak bebas berpikir secara kreatif dan juga berimajinasi. Adek, sudah beres sholat belum? Belum. Ya, kita sholat dulu. Masa? Gak mau nanti. Oh, gak mau tuh kalau nanti sholat itu gak boleh ditunda-tunda. Mau jadi anak soleh-solehan gak? Mau. Kalau sholat nanti masuk surga. Kalau gak sholat berarti masuk neraka. Mau masuk surga atau masuk neraka? Surga. Berarti harus sholat. Kakak punya video bagus. Ayo nonton video bareng dulu yuk. Ayo. Videonya tentang sholat. Ini dia. Sholat adalah rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Sesungguhnya, orang yang mendirikan sholat adalah orang yang mendirikan bangunan agama Islam pada dirinya. Sholat adalah tiang agama. Bagus nggak videonya? Bagus. Berarti udah mau sholat belum? Sudah mau. Ya udah yuk sholat yuk. Ayo, anak pintar. Yuk sholat yuk sholat.